Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, jumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Dan hari ini kita akan membahas tentang rumahku surgaku, membeli rumah pertama. Dan saya yakin banyak dari Anda yang akan tertarik dengan topik ini karena mempunyai rumah impian merupakan keinginan dari banyak dari kita. Oleh karena itu di segmen ini kita akan membahas tentang apa saja yang diperlukan untuk membeli rumah pertama, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu Anda lakukan dan juga cara-cara pembelian rumah. Nah, mari kita simak bersama. Sahabat Zakat TV, yang pertama kali harus diperiksa atau dilakukan dalam rangka membeli rumah adalah dengan memeriksa kemampuan keuangan Anda. Untuk membeli rumah, apabila Anda melakukannya dengan tunai, maka Anda perlu untuk menabung dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama dengan jumlah yang besar. Akan tetapi banyak dari kita yang membeli rumah dengan cara angsuran, baik ke bank syariah maupun ke bank konvensional. Dua-dua cara itu pun akan membawa konsekuensi yang besar terhadap keuangan kita, yaitu komitmen untuk membayar angsuran. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Anda periksa adalah bagaimana keadaan keuangan Anda. Dari episode-episode kita yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian memperbaiki cash flow kita guna memperbaiki keuangan harian kita. Dan apabila Anda ingin membeli rumah, hal ini menjadi sangat penting. Biasanya angsuran rumah itu akan mengambil 30% dari penghasilan Anda, yang juga merupakan batas maksimal cicilan hutang yang Anda bisa lakukan. Nah, memang batasan cicilan 30% ini, kalaupun Anda melebihi memang tidak akan ada yang melarang ya sahabat Zakat TV. Akan tetapi apabila Anda lebih dari 30%, maka kemungkinan besar keuangan Anda akan berada di keadaan yang kurang stabil. Oleh karena itu, konsensus kita bersama adalah jumlah seluruh cicilan yang dari penghasilan Anda adalah 30%. Dan apabila Anda mempunyai cicilan atau angsuran KPR, ini akan mengambil seluruh dari porsi hutang sehat tersebut. Nah, sahabat Zakat TV, kita juga perlu memperhatikan bahwa selain biaya-biaya, selain angsuran, sebelum Anda membeli rumah itu ada biaya-biaya yang lain. Misalnya adalah biaya appraisal, biaya bank, biaya notaris, dan lain-lain sebagainya. Nanti di segmen kedua kita akan lihat satu persatu seperti apa dan apa saja biaya-biaya yang diperlukan kalau Anda ingin membeli rumah. Sekarang kita lanjutkan dulu tentang apa yang harus Anda cermati sebelum Anda memutuskan untuk membeli rumah. Tadi sudah ya kemampuan keuangan Anda. Yang kedua adalah tanggungan lain. Nah, ini berkaitan dengan jumlah angsuran yang harus Anda bayar. Saran saya adalah pada saat sebelum Anda memutuskan untuk membeli rumah, pastikan bahwa keuangan Anda dalam keadaan sehat. Kalau kita ingat dari episode yang lalu, kesehatan dari keuangan itu kita bisa lihat dari beberapa hal sederhana. Misalnya yang satu dari indeks kecerdasan finansial, yaitu bagaimana kalau penghasilan dibagi dengan pengeluaran. Anda harus bisa memenuhi seluruh pengeluaran Anda dari penghasilan dan jangan sampai cash flow Anda defisit. Itu merupakan salah satu indikator yang paling sederhana bagi kesehatan keuangan Anda. Kedua, cek level hutang Anda. Kalau misalnya Anda masih mempunyai hutang, apalagi hutang konsumtif, maka saran saya adalah sebelum Anda memutuskan untuk membeli rumah, apalagi dengan angsuran, maka Anda perlu untuk membereskan hutang konsumtif tersebut. Hal ini agar level cicilan hutang Anda tidak akan lebih dari 30%. Ya. Kemudian juga Anda juga perlu berhati-hati dengan gaya hidup Anda. Apabila Anda sudah memiliki rumah, apalagi dengan angsuran, maka Anda harus mengantisipasi bukan hanya biaya yang menyangkut angsuran, tetapi juga biaya-biaya lain yang menyangkut misalnya pemeliharaan rumah, misalnya Anda ingin mengisi rumah dengan perabotan dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda perlu untuk cermat dengan keuangan Anda karena saat ini Anda mempunyai tanggung jawab baru, yaitu rumah Anda. Yang ketiga adalah kriteria rumah. Nah, bagi first time home buyer ya, pembeli rumah yang pertama kadang-kadang suka sering terbawa suasana ingin membeli rumah yang ideal. Tentu saja rumah yang ideal itu yang mungkin dekat dengan tempat kerja atau mungkin luasnya juga besar dan lain-lain sebagainya. Dan kita paham apabila rumah yang ideal, yang paling ideal menurut keinginan kita itu belum tentu ideal dengan kemampuan keuangan kita. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin membeli rumah untuk pertama kalinya, Anda perlu untuk menetapkan kriteria rumah seperti apa yang memang sesuai dengan kemampuan Anda, tapi juga memenuhi keperluan Anda.
Misalnya Anda harus sedikit tinggal di pinggiran kota, akan tetapi pilihlah yang mempunyai akses transportasi yang baik sehingga Anda juga bisa biaya transportasi Anda juga bisa tidak terlalu mahal ya. Jadi mulailah melakukan riset-riset, jangan terburu-buru, lihatlah beberapa kompleks perumahan, bandingkan antara developer yang satu dengan developer yang lain. Tidak perlu terlalu terburu-buru karena kadang-kadang keputusan yang terburu-buru ini mungkin akan Anda sesali, dan keputusan untuk beli rumah juga adalah merupakan keputusan yang besar. Oleh karena itu perlu Anda pertimbangkan dengan sangat hati-hati dan seksama. Pilihlah rumah yang memang memenuhi keperluan Anda, tetapi juga Anda tidak bisa menutup mata dari kemampuan finansial Anda. Jangan membeli rumah di mana kemampuan finansial Anda tidak mengejar harga rumah tersebut, sehingga nantinya malah Anda memaksakan diri. Dan Anda harus ingat, apabila misalnya Anda mengambil rumah dengan membeli rumah dengan angsuran atau dengan menggunakan fasilitas KPR, bank tentu saja akan menilai kemampuan finansial Anda dalam mencicil rumah tersebut. Dan juga Anda tidak boleh lupakan bahwa Anda perlu menyediakan uang muka 30% untuk membeli rumah saat ini. Oleh karena itu persiapan untuk membeli rumah ini biasanya tidak cepat, tidak juga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga yang pertama kali, yang tahap pertama adalah Anda mempersiapkan DP-nya dulu, down payment-nya dulu, uang mukanya dulu, baru kemudian Anda memastikan bahwa Anda bisa membayar cicilan-cicilannya plus biaya-biayanya. Nah, kemudian untuk kriteria rumah ada beberapa hal yang juga perlu Anda perhatikan. Yang pertama yaitu akses transportasi. Ini penting karena ongkos transportasi juga sudah lumayan mahal. Kemudian juga apakah ongkos transport ini juga menentukan apakah nanti akan ada biaya tambahan transportasi atau tidak setelah Anda menempati rumah tersebut. Dan kemudian bagaimana lingkungan rumah tersebut. Kalau misalnya Anda berada di lingkungan yang sederhana, biasanya biaya-biaya lain operasional rumah seperti misalnya biaya kebersihan lingkungan, biaya keamanan, dan lain-lain sebagainya juga akan cukup ekonomis. Tetapi kalau Anda berada di lingkungan mewah, maka biaya-biaya seperti itu pun biasanya akan lebih tinggi. Maka waspadalah dan berhati-hatilah, cermat dalam memilih lokasi daripada rumah Anda. Pertama, pertimbangkan bagaimana kemampuan finansial Anda. Kedua, pertimbangan apa yang Anda perlukan. Yang ketiga, juga mengantisipasi biaya-biaya yang menjadi konsekuensi letak rumah tersebut. Nah, sahabat Zakat TV, kita akan melanjutkan pembahasan tentang rumahku, surgaku, bagaimana membeli rumah yang pertama setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi di Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti, dan hari ini kita membahas tentang rumahku surgaku, membeli rumah yang pertama. Tadi di segmen 1 kita sudah membahas tentang beberapa hal yang perlu dicermati sebelum Anda membeli rumah. Kita sudah sampai di menentukan lokasi daripada rumah Anda, juga menentukan kriteria rumah, juga menentukan rumah seperti apa yang Anda butuhkan. Nah, yang tidak juga harus dan jangan dilupakan adalah juga menentukan kisaran harga rumah. Harga rumah sekarang bermacam-macam, bergantung pada lokasinya Anda bisa menemukan harga yang beraneka ragam. Oleh karena itu Anda tentukan kisaran harga rumah seperti apa yang Anda inginkan. Jangan lupa bahwa sebelum membeli rumah Anda perlu menyediakan 30% uang muka dari harga rumah tersebut, dan selanjutnya Anda bisa menggunakan fasilitas angsuran atau KPR apabila memang KPR Anda disetujui. Oleh karena itu tentukan juga kisaran harga rumahnya sehingga Anda bisa menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan Anda. Nah, setelah Anda mengumpulkan informasi-informasi seperti di atas, seperti keadaan keuangan Anda, kemudian juga kriteria rumah seperti apa yang Anda inginkan dan sebagainya, maka Anda bisa masuk ke proses pembelian rumah. Nah, proses pembelian rumah ini bisa memakan waktu berbulan-bulan ya sahabat Zakat TV, karena memang ini adalah suatu keputusan yang tidak mudah, dan juga pengajuan atau persetujuan KPR apabila Anda menggunakan fasilitas KPR juga membutuhkan waktu. Oleh karena itu Anda perlu untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya
seperti apa saja persyaratannya nanti kita akan bahas, tapi Anda perlu untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya terlebih dahulu sebelum Anda mengajukan KPR bagi pembelian rumah Anda. Dan apabila walaupun Anda sudah memenuhi persyaratan, itu belum menjadi jaminan bahwa KPR Anda akan disetujui. Bank akan mereview catatan kredit Anda dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila Anda masih mempunyai hutang konsumtif atau mempunyai tanggungan cicilan lainnya, saya sarankan untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu sebelum mengajukan lagi untuk KPR. Karena apabila dilihat bahwa kemampuan keuangan Anda belum memenuhi untuk membayar cicilan rumah, maka boleh jadi KPR Anda tidak akan disetujui. Nah, dan tidak lupa pula bahwa apabila Anda ingin membeli rumah, maka keuangan Anda harus diperbaiki. Dengan tanggungan yang baru, apabila Anda menggunakan fasilitas angsuran atau cicilan, tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang baru yang setiap bulannya harus Anda penuhi. Oleh karena itu, mulailah dari jauh-jauh hari. Apabila Anda memang berniat untuk membeli rumah dan sudah memiliki uang muka, maka dari jauh-jauh hari perbaikilah keuangan Anda. Pastikan bahwa jumlah cicilan Anda tidak lebih dari 30% apabila nanti sudah ada KPR, dan langsung kurangi hutang-hutang konsumtif kalau bisa sampai ke titik nol, sehingga Anda bisa siap untuk membayar angsuran yang 30% dari penghasilan Anda tersebut. Nah, sahabat Zakat TV, kalau kita lihat di sini ada ragam dari tadi saya sudah bicara tentang KPR atau kredit pemilikan rumah. Ini ada berbagai macam KPR di Indonesia, ya. Jadi ada KPR bersubsidi, kemudian ada KPR non subsidi, kemudian ada KPR syariah, dan ini ada 3 jenisnya. Kalau KPR yang bersubsidi dan non subsidi ini boleh jadi bisa di bank konvensional maupun di bank syariah. Kalau KPR syariah itu hanya di bank syariah saja. Nah, kalau yang bersubsidi ini tersedia untuk kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah. Maka selain pinjaman untuk memiliki rumah, mereka juga bisa menikmati keringanan kredit atau tambahan dana untuk perbaikan rumah. Jadi bagi Anda yang kira-kira memenuhi persyaratan, bisa memanfaatkan dan bisa mencari informasi tentang KPR bersubsidi ini, dan Anda bisa memiliki rumah dengan banyak keringanan, ya. Dan ada bank-bank tertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program ini, dan dia akan memeriksa calon nasabah apakah calon nasabah tersebut berhak atau tidak terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian ada KPR bersubsidi. Ini non subsidi adalah KPR yang lazim diberikan kepada masyarakat yang tidak menengah ke bawah. Jadi masyarakat kebanyakan kelas menengah ke atas ini biasanya KPR yang non subsidi. Nah, ini juga mempunyai banyak persyaratan dan plafon kredit tertentu. Kemudian juga tapi kalau misalnya Anda bekerja di instansi pemerintah seperti PNS atau TNI, bisa ada keringanan bunga KPR atau suku bunga yang lebih rendah. Jadi ini kalau KPR non subsidi ini yang KPR yang kebanyakan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan ini biasanya di setiap bank yang mempunyai program kepemilikan rumah bisa melakukan KPR non subsidi. Bagi Anda yang ingin menggunakan KPR syariah, Anda bisa langsung datang ke bank syariah atau mengajukan kepada developer Anda pada saat Anda sudah menemukan rumahnya. Kemudian dan lain-lainnya adalah apabila Anda mempunyai preferensi untuk menggunakan bank syariah, maka Anda bisa langsung menghubungi ke bank syariah untuk membuat KPR yang syariah. Dan ini mempunyai skema yang berbeda, akadnya murabahah, dan Anda bisa membeli berbagai macam properti dengan KPR ini seperti ruko, rutan, apartemen, dan biasanya tenor KPR ini bisa 5 sampai 15 tahun, ya. Ada pula KPR yang 20 tahun, tapi ini biasanya antara 5 sampai 15 tahun. Dan makin panjang tenor, biasanya cicilan per bulan makin kecil, akan tetapi Anda juga harus berhati-hati. Tentu saja total bunga atau kelebihan yang Anda harus bayarkan ke bank semakin besar. Nah, bunga KPR sendiri ada, apabila Anda menggunakan bank konvensional, bunga KPR ada 2 macam, ada yang fixed rate, ada yang floating rate. Kalau fixed rate itu biasanya Anda dikenakan bunga dengan patokan tertentu dan biasanya dengan jangka waktu tertentu 1 tahun misalnya. Kemudian kalau bunga mengambang, maka Anda dikenakan bunga yang berdasarkan suku bunga naik atau turun, maka akan ditambahkan sejumlah bunga tertentu untuk menjadi bunga KPR Anda. Jadi jumlahnya tidak akan tetap. Kemudian
Nah, bagaimana kalau misalnya Anda ingin membeli rumah dengan cara KPR, gitu ya? Cara KPR mudah sekali. Anda tinggal, kalau Anda sudah mempunyai kelengkapannya, sudah berhubungan dengan developer dan sebagainya, Anda tinggal datang ke kantor cabang bank atau pengembang properti. Biasanya pengembang properti sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa bank. Anda tinggal memilih bank mana yang ingin Anda pilih untuk memberikan fasilitas KPR bagi Anda, dan Anda bisa bekerja sama dengan pengembang propertinya. Dan ini prosesnya akan mengikuti proses-proses yang standar untuk KPR. Anda akan direview, keuangan Anda juga akan direview, akan dilakukan BI checking terhadap Anda, dan apabila Anda memiliki, dan kenapa penting bagi Anda untuk mempunyai cicilan yang tidak lebih besar dari 30%, adalah apabila Anda memang sudah mempunyai kredit-kredit berikutnya, apalagi misalnya Anda punya kredit yang macet, maka besar kemungkinan itu akan mempersulit bagi Anda memiliki KPR untuk kepemilikan rumah. Nah, sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Kita akan lihat bagaimana persyaratan atau surat-surat atau dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk pengajuan KPR setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita membahas tentang Rumahku Surgaku, membeli rumah yang pertama, dan dari tadi kita banyak membahas tentang kredit pemilikan rumah baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Saat ini sudah banyak pilihan bagi Anda untuk menggunakan baik bank konvensional maupun bank syariah untuk pembelian rumah, dan tentu saja rumah impian merupakan keinginan semua orang. Nah, sahabat Zakat TV, kalau kita lihat lagi proses KPR, apa saja yang Anda bisa antisipasi apabila Anda menggunakan fasilitas KPR untuk mengangsur rumah Anda. Jangan lupa bahwa Anda perlu menyediakan uang muka 30% dari nilai rumah Anda, baru kemudian 70%-nya akan di KPR-kan. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang perlu Anda siapkan adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalnya persyaratan administratifnya, sering banyak para pasangan muda yang baru menikah yang ingin memiliki rumah, tentu saja persyaratannya lumayan banyak dan ini perlu Anda persiapkan, dan ini juga menyangkut tentang administrasi catatan sipil dari surat menyurat yang lazim dimiliki oleh penduduk. Yang pertama tentu saja Anda harus memiliki KTP, dan ini harus KTP apabila suami istri, KTP suami dan istri, karena pada saat nanti penandatanganan akad kredit dengan bank, yang harus menandatangani adalah suami dan istri, dan hutang ini menjadi hutang bersama kecuali kalau Anda memiliki perjanjian pisah harta dan pisah hutang atau perjanjian pranikah dari awal. Kemudian kartu keluarga, maka karena dari itu bagi Anda yang baru menikah jangan lalai untuk mengurus persyaratan administrasi, karena pada saat Anda ingin mengurus KPR dan sebagainya, hal-hal seperti ini diperlukan sekali untuk kelengkapan administrasi. Kemudian surat nikah atau misalnya surat cerai bagi Anda yang sudah menikah dan bercerai. Kemudian NPWP pribadi, apabila Anda wira swasta maka NPWP perusahaan, kemudian rekening tabungan 3 bulan terakhir apabila Anda bekerja, dan rekening koran 3 bulan terakhir apabila Anda wira swasta. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kelengkapan administrasi ini berkaitan erat dengan kerapihan Anda dalam mencatat dan juga kerapihan Anda dalam mengurus surat-surat yang bersangkutan dengan catatan sipil dan kependudukan. Kalau untuk karyawan, surat keterangan kerja dan penghasilan dari perusahaan tempat bekerja ini penting supaya bank bisa memverifikasi berapa penghasilan Anda sebulan dan bank bisa mengukur berapa kemampuan mencicil Anda. Kemudian slip gaji 3 bulan yang terakhir. Nah, ini kembali berkaitan dengan kerapihan Anda dalam mengurus surat menyurat keuangan Anda pribadi. Kalau untuk profesional seperti misalnya dokter dan lain-lainnya, surat izin profesi atau surat izin praktek perlu Anda dapatkan. Untuk pengusaha, akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya, kemudian juga surat izin usaha perusahaan atau SIUP.
kemudian TDP-nya atau tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan laporan keuangan. Hal ini juga untuk mengukur kemampuan finansial Anda dalam mencicil atau mengangsur rumah. Kita juga harus mengantisipasi biaya-biaya yang terlibat dalam KPR. Di antaranya biaya appraisal, biaya akta jual beli dan cek sertifikat, pajak pembeli, validasi pajak pembeli, balik nama, provisi bank, perjanjian kredit, pendaftaran hak tanggungan, pemasangan hak tanggungan, PNBP hak tanggungan, kemudian PNBP balik nama, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Bagi Anda yang menggunakan fasilitas KPR, maka akan dikenakan asuransi kebakaran dan asuransi jiwa, karena memang pada saat itu rumah itu masih menjadi milik bank dan Anda yang mencicil dan akan diserahkan pada Anda setelah KPR-nya lunas. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pembelian rumah. Terkadang kalau sudah membeli rumah, rumah sudah didapatkan, bukan berarti bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan rumah tersebut selesai. Jadi ada biaya-biaya yang terkait dengan sebelum Anda memiliki rumah. Di situ berkaitan dengan bagaimana Anda memperbaiki keuangan Anda, membayar hutang-hutang konsumtif Anda untuk menurunkan level hutang Anda ke level yang sehat setelah nanti dapat KPR. Kemudian juga pada saat Anda mengajukan KPR, banyak sekali biaya-biaya yang harus diantisipasi selain Anda mempersiapkan uang muka rumah dan sebagainya. Kemudian juga pada saat Anda setelah mendapatkan rumah, maka Anda juga tidak boleh menganggap enteng biaya-biaya yang muncul setelahnya. Biasanya biaya yang muncul adalah biaya misalnya mengisi rumah, membeli furniture, juga mungkin menyesuaikan rumah, ada sedikit perbaikan-perbaikan kecil yang perlu Anda lakukan sendiri dan tidak dilakukan oleh developer, atau misalnya Anda menambah dari rumah Anda setelah Anda menempati. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV perlu diperhatikan bahwa memang membeli rumah merupakan keputusan yang besar, dan keputusan itu mempunyai konsekuensi kesiapan finansial yang baik. Jadi Anda perlu memiliki kesiapan finansial yang baik sebelum Anda membeli rumah. Akan tetapi saya juga menyarankan bagi Anda yang sudah memiliki kemampuan finansial untuk segera membeli rumah, karena rumah merupakan aset yang penting bagi keluarga. Dan rumah tersebut apabila Anda dan membeli rumah walaupun merupakan langkah yang besar, tapi juga merupakan langkah yang penting bagi keluarga. Banyak keluarga yang sudah berumah tangga sampai lama, mereka tidak membeli rumah walaupun mereka mempunyai kemampuan finansial untuk melakukannya. Jangan sampai ada faktor psikologis lain di luar kemampuan finansial yang kemudian menghalangi Anda dari membeli rumah milik sendiri. Sahabat Zakat TV, hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam pembelian rumah adalah juga bagaimana kemudian Anda mengatur keuangan Anda setelah Anda memiliki rumah. Nah, kita pahami bersama bahwa setelah Anda mempunyai rumah dan kemudian mengangsur lewat KPR, maka setiap bulannya Anda ada cicilan tetap yang harus dibayar. Cicilannya bisa tetap, bisa tidak tetap, tergantung tadi kita lihat apakah bunga KPR-nya itu fix atau floating, ya. Kemudian tetapi pada prinsipnya adalah setiap bulan Anda perlu untuk mempunyai komitmen menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk membayar angsuran rumah Anda. Oleh karena itu, apabila Anda sudah mempunyai rumah, apalagi mempunyai cicilan, maka keuangan Anda pun harus lebih dijaga dengan baik, ya. Jadi jangan sampai pada saat sudah memiliki rumah dan kemudian juga harus mencicil yang 30% daripada penghasilan Anda, tapi kemudian Anda tidak mampu untuk mengelola keuangan Anda dengan baik, maka akhirnya Anda akan menambah hutang konsumtif yang pada akhirnya menambah beban Anda. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV perlu diwaspadai bahwa setelah memiliki rumah, kewaspadaan untuk mempunyai keuangan yang sehat, ikhtiar untuk mempunyai keuangan yang sehat, dan usaha yang diperlukan itu tidak boleh berhenti, justru harus semakin baik karena sekarang ada tanggung jawab baru bagi Anda. Sahabat Zakat TV, tadi sudah kita bahas tentang rumahku surgaku, bagaimana membeli rumah yang pertama, dan saya berharap bahwa penjelasan dari awal sampai akhir tadi sudah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Anda. Kita akan berjumpa kembali di episode lain dari Pundi Syariah dengan topik-topik lain yang lebih menarik.
Saya Febiola Arianti, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.